Latihan neraka, Ruben Amorim siapkan program pramusim yang brutal. Manchester United akan menjalani pramusim yang tidak biasa di bawah komando manajer mereka yakni Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu disebut telah merancang agenda latihan yang ekstrim demi membangkitkan performa tim yang terpuruk. Amorim ingin memperbaiki aspek fisik para pemain secara menyeluruh. Ia meyakini bahwa fondasi dari pemain yang solid terletak pada kesiapan fisik yang optimal. Kabar gembira fans MU, Sheikh Jassim ternyata masih tertarik akuisisi Manchester United. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani belum menutup pintu untuk suatu hari nanti mengakuisisi Manchester United. Situasi kacau di bawah kepemilikan dari Sir Jim Ratcliffe membuka peluang bagi sang miliarder Qatar untuk kembali mencoba membeli MU. Meski gagal, The Telegraph melaporkan bahwa Jassim dan timnya belum menyerah untuk suatu hari nanti membeli kembali setan merah. PSG buktikan no Mbappe no problemo. Luis Enrique sempat mengklaim bahwa PSG akan lebih baik tanpa Kylian Mbappe, dan Enrique membuktikannya dengan membawa PSG juara Liga Champions. Kepergian Mbappe sempat dikhawatirkan dan meninggalkan lubang besar di lini serang PSG, mengingat ia merupakan top skor selama 6 musim secara beruntun. Namun Enrique tidak khawatir dengan kepergian penyerang bintangnya itu. Pelatih asal Spanyol itu percaya bahwa PSG akan baik-baik saja tanpa Kylian Mbappe. Citra lagi, Real Madrid kehilangan Thibaut Courtois. Real Madrid kehilangan kiper andalan Thibaut Courtois akibat cedera hanya beberapa saat sebelum Piala Dunia antar klub bergulir. Pihak Real Madrid saat ini tengah mengkonfirmasi cedera tersebut lewat pernyataan resmi mereka. Klub raksasa Spanyol itu mengungkapkan kiper asal Belgia tersebut menderita sacroiliitis. Cedera yang dialami Thibaut Courtois bisa berdampak besar pada peluang Madrid dalam turnamen tersebut. Marc-Andre ter Stegen bantah bakal tinggalkan Barcelona. Jaga gawang Barcelona yakni Marc-Andre ter Stegen membantah dengan tegas terkait kabar yang menyebutkan bahwa ia akan meninggalkan Blaugrana pada musim panas tahun ini. Ter Stegen secara tegas membantah spekulasi tersebut saat menjalani tugas internasional bersama timnas Jerman, yang menegaskan kepada media pada hari Minggu bahwa dirinya hanya memikirkan bertahan di Barcelona. Atletico resmi perpanjang kontrak dari Griezmann. Antoine Griezmann resmi memperpanjang kontrak bersama Atletico Madrid hingga 30 Juni 2027. Meski sudah berusia 34 tahun, penyerang Prancis itu masih dibutuhkan oleh pelatih Diego Simeone. Dengan adanya kesepakatan ini, maka ia akan bertahan hingga usia 36 tahun. Tadinya ia dikontrak hingga tahun 2026 saja. Keputusan ini juga menutup kemungkinan Griezmann pindah ke MLS dalam waktu yang dekat. Inter Milan tegaskan tak akan jual bintang-bintang utama. Inter Milan nampaknya tak berniat melakukan perubahan drastis pada skuad inti mereka musim panas ini. Klub asal Milan tersebut dikabarkan akan mempertahankan bintang-bintang utama mereka meski baru mengalami kekalahan telak di final Liga Champions. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter tak berencana melepas Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Federico Di Marco, atau Hakan Calhanoglu. Meski Inter dipastikan akan melakukan perombakan skuad di musim panas ini, mereka tak ingin kehilangan pemain kunci tersebut. Simeone Inzaghi segera putuskan masa depannya di Inter Milan. Simeone Inzaghi akan segera memutuskan masa depannya bersama Inter Milan dalam beberapa hari mendatang. Kabar ini menjadi perhatian setelah beredar kabar bahwa ia tengah mempertimbangkan untuk mundur dari Inter. Inter Milan sendiri sebenarnya ingin mempertahankan Inzaghi. Mereka telah menyiapkan tawaran perpanjangan kontrak dengan gaji bersih mencapai 6,5 juta euro atau sekitar 114 miliar rupiah per musim. Namun pada akhirnya keputusan akhir ada di tangan Inzaghi. Ia harus menentukan apakah ingin melanjutkan karirnya di San Siro atau mencoba tantangan baru. Lazio resmikan Maurizio Sarri. Lazio segera mengumumkan kedatangan dari Maurizio Sarri. Menurut laporan Il Messaggero, Sarri bakal menandatangani kontrak dalam beberapa hari ke depan. Il Messaggero mengatakan bahwa Sarri telah sepakat dengan proposal kontrak yang diajukan Lazio. Sarri akan mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 musim dengan gaji 2,5 juta euro.
Allegri datang, Walker buka peluang bertahan di Milan. Allegri datang, Walker buka peluang bertahan di AC Milan. Milan awalnya diklaim tidak begitu tertarik untuk mempertahankan Kyle Walker, walaupun Walker sejatinya membuka peluang untuk kembali berseragam AC Milan di musim depan. Namun kans Walker bermain untuk Rossoneri kini dianggap kembali terbuka. Hal tersebut seiring dengan kedatangan Max Allegri sebagai juru taktik baru Milan di musim depan. Laporan dari klub internasional mengatakan bahwa penunjukan Allegri disebut bisa mengubah rencana transfer AC Milan di musim panas kali ini. David Fratesi frustasi di Nerazzurri, AS Roma siap bawa pulang. Roma disebut-sebut kembali menghidupkan minat untuk bisa membawa pulang Fratesi. Klub yang dulu membesarkan namanya di level akademi itu dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan transfer pada jendela bursa transfer kali ini. Sebelumnya di bulan Januari lalu, Roma telah mencoba mendekati sang pemain, namun harga sekitar 743 miliar rupiah yang dipasang Inter membuat negosiasi berhenti di tengah jalan. Dan kini dengan situasi yang berbeda dan mulai memanas di meja, harga tersebut diyakini bisa diturunkan. Christian Romero kirim kode ke Atletico Madrid. Christian Romero memberikan sinyal ingin memperkuat Atletico Madrid pada musim mendatang. Romero mengaku sangat ingin merasakan ketatnya persaingan di La Liga Spanyol. Romero menjadi nama teratas yang ada dalam daftar belanja Atletico Madrid di bursa transfer musim panas. Mereka pun dikabarkan telah mempersiapkan dana untuk mendaratkan Romero dari Tottenham Hotspur. Kedatangan Cuna di MU bisa singkirkan Rashford, Garnacho, dan Maino. Legenda setan merah yakni Rio Ferdinand memprediksi ada beberapa pemain yang harus dikorbankan karena transfer dari Cuna. Nama Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, dan juga Rashford menjadi sorotan utama. Cuna disebut akan mengambil nomor punggung 10 yang sebelumnya dipakai oleh Rashford. Dengan bandrol yang mahal, Rio Ferdinand menilai MU akan mencari pemasukan dari penjualan beberapa pemain. Di antaranya adalah Garnacho dan juga Kobbie Mainoo. Pemain timnas Portugal ini sarankan Bruno Fernandes terima pinangan Al Hilal. Gelandang timnas Portugal Ruben Neves baru saja memberikan pernyataan yang menarik. Ia mengajak Bruno Fernandes untuk mempertimbangkan tawaran dari Al Hilal. Neves sendiri saat ini membela Al Hilal setelah pindah dari Wolverhampton 2 tahun yang lalu. Ia merasa nyaman bermain di Arab Saudi. Ia mengaku selalu mempromosikan klubnya sebagai destinasi menarik bagi pemain Portugal, termasuk diantaranya adalah Bruno Fernandes. Tottenham harus perkuat diri sebelum menghadapi PSG di UEFA Super Cup. PSG akan tampil di UEFA Super Cup menghadapi Tottenham, juara dari Liga Eropa. Laga itu akan membuka musim baru di Eropa sekaligus mempertemukan dua filosofi yang berbeda. Bagi Tottenham ini adalah sebuah ujian berat. Mereka harus memperkuat diri sebelum menghadapi PSG di Italia. Dan mantan striker Republik Irlandia yakni Tony Cascarino memberikan peringatan kepada Tottenham jelang laga melawan PSG tersebut. Saya pikir Spurs butuh beberapa rekrutan baru, ujar dari Tony Cascarino. Joan Garcia capai kesepakatan dengan Barcelona. Menurut laporan dari Sport, Joan Garcia akan menjadi penjaga gawang baru Barcelona pada minggu depan, kecuali ada kejutan di menit-menit akhir yang merubahnya. Diketahui Barca telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Joan Garcia untuk kontrak 5 tahun, dan kesepakatan tersebut diharapkan akan selesai dalam beberapa hari ke depan, dengan pembayaran klausul pelepasannya mencapai 25 juta euro. Liverpool belum menyerah, kejar Florian Wirtz. Liverpool belum menyerah dalam perburuan tanda tangan dari Florian Wirtz. Nyatanya negosiasi untuk Florian Wirtz tak semudah Jeremy Frimpong. Leverkusen menolak tawaran kedua Liverpool yang bernilai hingga 109 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun rupiah, termasuk biaya tambahan berbasis performa dari sang pemain. Klub Bundesliga itu mematok harga 150 juta euro atau sekitar 126 juta pound sterling. Meski selisih harga mencapai 17 juta euro, Liverpool disebut tetap percaya diri bisa menyelesaikan transfer ini, dan pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa pembicaraan lanjut tengah dijadwalkan dengan optimisme tinggi dari kubu Liverpool. Liverpool siapkan tawaran segini untuk datangkan Gonzalo Ramos. Liverpool dikabarkan telah menyiapkan sebuah tawaran yang cukup besar untuk bisa mendatangkan penyerang PSG yakni Gonzalo Ramos.
Menurut laporan dari Anfield Watch, manajemen Liverpool telah memulai mengevaluasi potensi kesepakatan dengan PSG dengan estimasi biaya mencapai 55 juta euro. Di sisi lain, PSG dikabarkan bersedia mempertimbangkan penjualan jika ada proposal finansial yang menarik. Atletico Madrid bidik Federico Chiesa sebagai pengganti Angel Correa. Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Liverpool sebagai pengganti Angel Correa yang hengkang di musim panas. Menurut laporan dari Diario AS, Chiesa masuk ke dalam daftar pendek direktur sepak bola Atletico yakni Carlos Buquero. Liverpool disebut siap melepas sang pemain internasional Italia tersebut, bahkan membuka peluang untuk peminjaman. Bryan Mbeumo sepakat gabung dengan Manchester United. Penyerang Brentford asal Kamerun yakni Bryan Mbeumo dikabarkan telah menyepakati kepindahannya ke Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari L'Equipe, meski masih menunggu kesepakatan resmi antara MU dengan Brentford soal nilai transfer, semua tanda menunjukkan bahwa Mbeumo siap memperkuat tim racikan dari Ruben Amorim. Pemain berusia 25 tahun itu tampil gemilang di musim ini bersama Brentford, di mana ia mencetakkan 20 gol dan mencatatkan 9 assist di Premier League. Daftar final 25 pemain timnas Cina untuk lawan Indonesia. Timnas Cina telah mengumumkan 25 pemain yang akan bertandang ke Jakarta. Mereka akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih timnas Cina nampaknya memberikan kejutan dengan memanggil sejumlah pemain muda. Di sisi lain, Liu Roufan menjadi salah satu nama yang tidak ikut dalam rombongan kali ini. Pemain berusia 17 tahun yakni Wang Yudong menjadi sorotan utama dalam skuad ini. Striker muda ini dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Cina pada saat ini.